berada. Saudara-saudaraku, kita semua mengetahui bahwa kenikmatan yang paling besar di muka bumi ini adalah kenikmatan musyahadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa yang bermusyahadah, pandang memandang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah kenikmatan yang paling besar. Jadi tidak ada lagi kenikmatan selain daripada itu. Jadi ketahuilah saudara-saudara, kita semua juga harus tahu, untuk mencapai puncak kenikmatan itu, ya, untuk mencapai puncaknya itu beberapa fase-fase yang harus dilewati oleh seorang salik atau seorang pejalan spiritual atau murid yang baru melangkah di dalam ilmu spiritual itu, ilmu perjalanan rohani, dan beberapa jebakan-jebakan yang sangat banyak. Kita itu berjalan di dunia rohani, spiritual, di dunia ilmu tasawuf, ma'rifat itu bagaikan kita itu berjalan di atas lantai yang licin sekali, kemudian yang penuh dengan duri, penuh dengan paku, penuh dengan kaca, sehingga kita kepleset sedikit, bisa-bisa kita terluka, atau bahkan bisa terbentur, kemudian tertusuk paku kita punya kepala, kita punya badan. Jadi seperti itu, banyak lika-liku pejalan-pejalan spiritual untuk memulangkan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling pertama, kita harus tahu dulu, kita harus tahu yang mana yang dikatakan nafs itu, si jiwa, yang mana yang dikatakan diri yang dimaujudkan itu. Sementara diri yang dimaujudkan itu adalah diri kepalsuan, diri ego, diri pikiran, diri prasangka, wujud-wujud prasangka yang dimaujudkan. Nah, segala sesuatu yang dimaujudkan atau awalnya tidak pernah ada, kemudian diadakan, yang kelihatannya ada, itu sebenarnya pada hakikatnya tidak ada. Nah, ini yang pertama mau dibongkar, yang mana. Nah, itulah yang dikatakan nafs. Makanya di dalam Al-Quran, ya Tuhan nafsul mutmainnah, itu wahai jiwa-jiwa yang tenang, itu yang dipanggil jiwa, jiwa-jiwa yang sudah tenang. Kemudian di situ dikatakan kullu nafsin za'iqatul maut, bukan kullu ruhin, bukan juga ya Tuhan, ya Tuhan ruhi, bukan. Jadi nafs, si nafs, jiwa tuh meliputi ego, pikiran, ya, akal pikiran kita, nafsu dan sebagainya. Nah, itulah diri kita yang mau dihilangkan, mau dimatikan, didiamkan gitu, diheningkan. Makanya mutu qoblanta mutu, matikan dirimu sebelum engkau mati. Yang dimaksud itu si nafs, ditenangkan, didiamkan. Nah, ini makanya dikatakan juga man arofa nafsahu, nafs, si jiwa. Jadi dari mana asal jiwa ini sebenarnya? Sementara kita tahu tubuh, hati, nyawa, rahasia itu adalah haknya Allah Ta'ala. Hak itu adalah wujud. Tubuh, hati, nyawa, rahasia itu wujud, bukan maujud. Yang maujud itu, ya, yang maujud diadakan itu adalah wujud sangka-sangka, yaitu sinaps. Nah, kita tahu dari mana asal sinaps ini. Nah, kita kembali di alam kandungan. Ya, dikatakan di situ, wahai anak bayi, ketika ada suara berkata ah, ingatlah Tuhanmu. Ketika ada suara berkata i, ingatlah dirimu. Ketika ada suara berkata u, ingatlah nabimu. Nah, a, i, u. A, ingat Tuhan, i, ingat diri, u, ingat nabimu. Maksudnya bagaimana? Ketika ada suara berkata a, ingatlah nur ilahi, ruhul kudus, atau ruh sultan, atau ruh idofi. Itu letaknya, barisnya ada pada insan itu sendiri. Nah, kalau insan dikaitkan dengan huruf alif ketika berdiri, maka titik alif, titik huruf A, baris atas itu, A, itu ada di pusar. Ruh kudus atau nurzat ilahi itu kedudukannya di pusar, baris atasnya. Nah, itu dikatakan ingat Tuhan, karena ini tersambung daripada nur ilahi. Nah, ruh maha suci itu. Nah, kemudian ketika ada suara berkata i, berarti baris bawah i, itu di tulang sulbi. Nah, ini asal mula kejadian manusia, atau si jiwa itu, dari tulang sulbi, dari mulai lahirnya daripada jasad itu. Disuruh ingat itu, diri kita bukan yang jasad, tapi yang jiwa itu, yang di dalam jasad. Makanya kenapa kalau kita USG, anak-anak kecil itu sebelum 4 bulan ditutupkan ruh, itu sudah gerak-gerak. Itulah si jiwa. Itulah diri kita itu yang mau dimatikan. Pikiran itu, yang ego itu yang gerak-gerak itu.
Sementara ruh itu ditiupkan pada saat 4 bulan kurang lebih. Nah, di situ. Kemudian ketika ada suara berkata itu letaknya di sini jidat. Nah, itu disuruh ingat Nur Muhammad. Ingat Nur Ahmad, Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ini itu bertajalli. Nah, itu aslinya sebenarnya ruh. Nur Muhammad ini aslinya itu adalah ruh. Tapi ruh yang mutlak. Dari tadi ruh suci ya, ataupun dikatakan zat yang maha suci itu adalah nur ilahi. Kemudian bertajalli menjadi roh kudus, atau bisa dikatakan roh mutlak. Nah, itu Nur Muhammad. Kemudian ini letaknya tajallinya itu waktu sejak zaman Nabi Adam. Jadi sejak zaman Nabi Adam itu letak daripada Nur Muhammad itu pertama ada di kepala, ada di ubun-ubun ini. Ketika Sayyidina Adam itu mempunyai keinginan. Jadi Nur Muhammad itu letaknya di sini. Kedudukannya bukan berarti Nur Muhammad itu bertempat. Tidak, kedudukannya itu ada di sini. Nah, kemudian kedudukan A itu baris A ada di pusar, kedudukan I ada di tulang sulbi. Nah, kedudukan air mani sebelum ke situ ya di atas dulu, di ubun-ubun dulu. Nah, ketika Nabi Adam berkeinginan untuk dengan Sayyidatuna Hawa radhiyallahu anha untuk membuat keturunan itu punya keinginan. Nah, ini makna unsur api. Setelah dari nur kemudian nar, makna unsur api ada keinginan nafsu, bernafsu. Kemudian di saat itu setelah keinginan itu ada, dipanggillah Siti Hawa, istrinya sendiri. Ini pada saat sudah di bumi, membuat keturunan. Kemudian goyang-goyang ya, membuat gerakan naik turun seperti gerakan angin. Nah, ini artinya hawaun ataupun angin, unsur angin ya. Kemudian setelah unsur angin itu maka terjadi terus naik turun, keluarlah unsur air, yaitu air mani itu sendiri, unsur maun. Nah, kemudian dari maun itu pergi nanti ke Siti Hawa, jadi turobun nanti, jadi api, angin, air, tanah, unsur halusnya dari situ. Maka si jiwa ini tumbuh ya daripada tulang sulbi Adam sebenarnya. Ketika tajalli daripada Nurzat, kemudian Nur Muhammad, kemudian dia turun. Ketika keinginan itu ada, kemudian bercampur, dia turun sampai ke tulang sulbi. Nah, tulang sulbi inilah tempatnya daripada air mani itu kemudian memancur keluar. Makanya ada dikatakan mada madi mani manikam. Nah, itu wada wadi mani manikam, ada juga yang seperti itu. Nah, dari mana asal air mani ini? Tentunya kita tahu daripada saripati makanan. Nah, saripati makanan itu daripada hewan-hewan, bisa tumbuh-tumbuhan. Nah, itu semua asalnya dari tanah. Nah, tanah ini dari air ini dari angin ini dari api ini dari, kembali lagi kepada Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad dari Nur Allah dari Nur Tuhan. Nur Allah dari Tuhan itu sendiri. Jadi seperti ini. Kita sudah tahu bahwa jiwa ini yang mau didiamkan atau dalam istilah dimatikan. Tapi dimatikan di sini bukan kita mati, tapi di sini mati secara maknawi. Mati secara sebelum ajal itu. Nah, makanya bagaimana? Makanya ada dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung. Jadi si nafs ini disuruh berlindung, rasa keakuan ini, keakuan kita yang melihat, mendengar dan sebagainya, pikiran dan perasaan itu tenang, diam, tidak berpikir apa-apa, kemudian sadar di dalam kesadaran bahwa ini adalah hakullah Ta'ala, ini adalah tajalli Allah Ta'ala, yaitu Nur Muhammad yang nampak. Nah, kemudian yang memandang itu adalah Nur Ilah itu sendiri. Jangan sampai kita merasa ada perasaan, ada pikiran bahwa yang memandang itu kita, kemudian yang dipandang adalah Nur Muhammad. Tidak, tapi yang memandang itu adalah Nur Allah, yang dipandang adalah Nur Muhammad itu sendiri. Nah, Nur Allah dengan Nur Muhammad itu sah. Zat dengan sifat itu satu wujud. Jadi jangan dipisahkan. Maka ketika seseorang itu masih melihat daripada segala sesuatu itu maksudnya sesuatu itu makhluk, masih ada makhluk dalam pandangan dia punya batin, berarti belum jelas ma'rifat dia. Jadi belum lagi sempurna. Nah, maka dikatakan matikan pikiran itu. Maksudnya itu tafsirannya diamkan, heningkan cipta,
perasaan hening, kemudian sadar di dalam kesadaran nur. Nah, seperti itu yang dinamakan mutu qabla an tamutu, matikan dirimu sebelum engkau mati. Maka ketika pikiran masih berpikir ke sana kemari, perasaan masih bingung, masih bimbang, masih was-was, itu belum dikatakan sudah dalam kesadaran nur. Sementara pikiran ini harus diam, hening, sediam-diamnya. Itu yang dikatakan mematikan jiwa, jiwa yang tenang. Inilah diri kita, ya, inilah diri kita yang mau dimatikan itu, yang mau ditenangkan, si jiwa. Maka diri kita itu bukan tubuh, bukan hati, bukan nyawa, bukan rahasia. Ini justru haknya Allah Ta'ala. Namun kalau kita masih memandang dalam pandangan batin, masih ada tubuh, ya. Tubuh itu terdiri dari bulu, kulit, tulang, otak, sumsum dan sebagainya, ya, darah, daging dan sebagainya. Nah, kalau kita masih memandang tubuh, hati, nyawa, rahasia itu punya kita, itu masih batil, belum dikatakan manusia sempurna, insan kamil. Nah, maka orang-orang arif, orang-orang yang sudah didudukkan di makrifat, tidak memandang lagi ada tubuh, ada hati, ada nyawa, rahasia. Namun dia di dalam kesadaran, dia pandang itu adalah zat, sifat, asma dan af'al. Itulah yang bernama alif lam lam ha, itulah yang bernama Allah. Jadi yang bernama zat, sifat, asma, af'al. Dia tidak memandang lagi tubuh, hati, nyawa, rahasia dalam pandangan basiro. Meskipun memandang dengan pandangan mata, itu adalah alam, itu adalah sesuatu. Tapi dalam pandangan batin, tidak ada lagi yang dikatakan sesuatu atau makhluk itu. Ketahui, zat Allah itu bukan sesuatu. Allah itu bukan sesuatu. Namun, Allah itu goib dalam sesuatu itu. Paham? Kayak kemarin, kursi itu, ya, kayu itu bukan kursi. Tapi kayu itu sudah bertajalli goib kepada kursi. Nah, kursi itu bukan kayu, karena kursi itu sudah berganti rupa, sudah berubah menjadi sifat. Jadi Allah itu bukan sesuatu, tapi Allah bertajalli kepada sesuatu itu, bertajalli kepada rupa-rupa yang berbeda itu. Sementara zat Allah itu bukan rupa, bukan berwarna, bukan. Makanya orang-orang arif dituntut untuk naik mi'raj dulu sampai ke fana, makom fana. Dia harus mengetahui, mengenal seminimal-minimalnya sampai ke makom hening, sampai ke makom alam bening, sampai ke makom alam sumum, sampai ke makom alam kosong itu, maha ruang itu, maha suci. Jadi yang dimaksud maha suci, yang dimaksud zat yang maha suci itu adalah yang maha ruang. Itulah zat yang maha suci, maha ruang itu. Jadi tahu dulu zat itu yang mana. Itulah maha suci. Kemudian zat ini bertajalli, ingin menampakkan dirinya kepada sifatnya, yaitu ruh mutlak, roh idhofi atau Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad bertajalli menjadi api, angin, air, tanah, menjadi alam semesta dan seluruhnya. Nah, geraknya alam semesta itu adalah af'al. Nah, inilah yang dipandang oleh orang arifillah. Jadi dia tahu kedudukannya, tidak hanya mengatakan Allah itu zat yang maha suci, yang tidak bertempat, tidak balik kanan, tidak balik kiri, tidak balik atas, tidak balik ini dan sebagainya, tidak berbentuk. Tidak hanya begitu, itu hanya iman anak-anak kecil, iman orang-orang yang baru TK, ceritanya begitu. Kalau tingkatannya, iman orang yang meyakini di suatu tempat itu tapi belum pernah bertemu. Nah, seperti itu. Sementara orang-orang arif, ya, itu betul-betul bertemu, berdialog langsung. Nah, ini cerita ya. Kalau kita mengenal sesuatu, mengenal orang, kita betul-betul bertemu, berdialog langsung, dan betul-betul menyaksikan di situ, betul-betul mengenal. Itu orang-orang arif. Jadi tahu kedudukannya yang mana zat yang maha suci, yang maha ruang. Nah, ini apa yang ada di antara tangan saya ini, di bulatan ini. Itu di bagian hidung ini loh, bulatan hidung sudah dikasih kode itu. Ini di dalamnya ini apa? Nah, kalau saya buka begini, hilang. Nah, itulah zat maha suci. Cuma tidak bisa kelihatan, tidak ada yang bisa mengetahuinya ke dalamnya lagi, karena di dalam zat maha suci itu, ya, di dalamnya lagi yang maha luas, lebih luas daripada zat maha suci, adalah namanya tidak bisa disebut itu. Yang Tuhan itu, yang tidak berzat, sifat, asma dan afal itu. Kalau maha ruang ini zat maha suci. Nah, ini saja yang zat ini sudah puncak-puncak ini, tidak ada lagi di atasnya. Kalau ada lagi di atasnya, itu hanya Tuhan yang tidak bisa disebut, yang tidak bernama. Makom ana itu, makom zatul bukti itu. Nah, itu. Nah,
Tapi di sini ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan cuma sampai sini saja. Tapi kalau kita untuk melemahkan pengenalan itu seperti Sayyidina Abu Bakar araftu rabbi bi rabbi, supaya tidak ada rasa-rasa merasa bahwa kita kenal Tuhan dan sebagainya, tidak. Jadi mending ketika ditanya orang jangan merasa kenal. Seperti itu, diam saja, diam, gelu lidah. Jadi ketika sudah sampai di makom ketuhanan itu, tahu bahwa di atas zat maha ruang itu adalah Tuhan yang tidak bisa disebut. Kemudian kita mengetahui zat maha ruang, zat maha suci itu sudah bertajalli menjadi roh hidopi. Nah inilah kedudukan roh mutlak Nur Muhammad. Nah kemudian bertajalli menjadi api angin air tanah, yaitu alam semesta, asma. Kemudian geraknya daripada itu adalah afal daripada Allah sendiri. Jadi ini tunggal, zat sifat asma afal. Nah kemudian ditarik kepada diri, inilah mazharnya. Di sini ada zat maha suci. Tidak bertempat zat maha suci karena saking besarnya, di mana di dunia ini yang tidak ditempat, tidak bernaung, tidak dipagari oleh zat maha suci, tidak ada. Bahkan alam semesta yang besar ini itu dinaungi, dikurung oleh zat maha suci itu. Jadi di sini ada zat. Saya pindah juga di sini juga tetap ada, tetap ada. Itu isyaratnya lubang hidung dua itu kosong. Nah, itu zat maha suci. Kemudian, nah, di sini juga ada roh hidofi, yang mana itu ruh. Roh hidopi itulah Nur Muhammad. Nah kalau zohirnya nafas, nah itu roh hidopi zohirnya. Nah tatkala ruh itu menjadi nyawa, nah itulah jadilah nanti terpantul menjadi keinginan dan sebagainya, kehendak dan sebagainya, menjadi 7 sifat itu, 7 sifat ma'ani, kudro, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Nah itulah dari ruh itu kemudian bertajalli menjadi api angin air tanah. Nah maka di sini tubuh hati nyawa rahasia itu adalah perwujudan mazhar zat sifat asma dan afal, itulah Allah. Maka ketika seseorang masih melihat sesuatu dalam pandangan batin, nah, masih melihat alam, masih melihat manusia, kemudian mengatakan begini, bahwa alam ini adalah perwujudan Tuhan, tapi dia tidak paham bahwa dari mana asalnya itu. Dia hanya melihat alam, dia hanya melihat manusia, itu bersalahan, itu salah, itu batal saudara-saudara. Jadi harus ditahu dulu, jangan ada lagi pandangan Adam. Alam itu Adam, makdum, tiada. Jadi hilangkan dulu Adam, hilangkan dulu alam-alam itu. Rasa-rasa mengatakan ini alam, ini manusia, tidak, salah, bersalahan. Allah itu mukhalafatul lil hawadith. Dia itu bersalahan dengan makhluk, sementara Allah itu bukan sesuatu. Namun orang-orang yang arif, orang-orang yang mampu melihat dengan jernih, dia tahu. Melihatnya tuh bukan dengan mata, tapi dengan ini rasa, lalu tembus ke kesadaran itu, kesadaran Pak. Nah jadi ketika kita ini berjalan ataupun kita mau beribadah atau sholat ya, atau samadhi atau kholwat atau zikir, nah kita duduk di rasa apa di situ? Kalau kita duduk di kesadaran apa di situ? Kalau kita duduk di kesadaran kita saja, atau kita lupa kesadaran nur, itu adalah nafsu, itu adalah keakuan kita. Jadi selama ibadah kita tidak sadar kepada Nur Muhammad kah, Nur Ilahi kah, nah itu sama saja, zat dengan sifat itu esa. Maka kita itu dikatakan nafsu, maka ini nanti yang dihisap, ini nanti yang ditanya man rabbuka man nabiyuka, ini nanti yang ditanya, dihisap juga, ditimbang juga. Ini orang-orang yang seperti ini, semakin dia beramal ditimbang, mau amalnya seperti apa ditimbang semua. Cuma kalau kita mengaku bahwa kita ini nanti tidak ditimbang dan sebagainya, nah itu juga menjadi halangan karena ada aku-aku di situ. Makanya kita ini yang mana? Kita ini tidak pernah ada, tapi ada wujud-wujud bayang-bayang. Yang mana? Tubuhkah, hatikah, nyawakah, atau rahasiakah? Bukan. Yang nafsu itu loh, pikiran, ego, perasaan. Itu kita itu. Nah makanya kemudian kemarin kita itu mengatakan jangan pernah mengaku hamba, jangan pernah mengaku Tuhan, tapi kita ini leburkan keakuan bahwa tidak ada wujudku, yang ada hanya wujud Allah, begitu. Bukan wujud Allah, bukan, itu bersalahan nanti kalau begitu, batal, tidak paham. Jadi jiwa kita melebur, pikiran kita diam, hening, tidak mengatakan apa-apa. Makanya ketika sholat Allahu Akbar, cukup sadar hak Allah Ta'ala, nur, yang memandang nur, yang dipandang nur. Nah seperti itu. Jadi kemana-mana yang memandang nur, yang dipandang nur, yang dirasa nur, yang merasa nur, yang dikurung nur, yang mengurung nur. Nah yang dicari nur, yang mencari nur.
Nah itu. Jadi jangan kita yang merasa, oh kita itu di dunia hanya menyaksikan perbuatan Allah. Kitanya ini dihilangkan. Kitanya di sini melebur. Hanya dia yang menyaksikan dirinya. Maka hanya Allah sendiri yang mengenal Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya mengenal Allah, itu batal. Ada orang mengatakan, saya sudah sampai ke sini. Sampai kapan sampainya? Sementara manusia itu lemah, doif, mati, buta, tuli, bisu, mati, bodoh. Itu manusia. Tidak bisa berkehendak apa-apa. Sifatnya la haula wala quwata illa billah. Maka yang paling pertama, kembali dulu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan kemana? Ke maha ruang itu. Dari kosong kembali ke kosong. Akui itu bahwa ini haknya Allah Ta'ala yang menanggung amanah, aminah. Siapa yang menanggung itu dikembalikan. Makanya si nafs ini diam ketika berkholwat, sering fokus kepada nafas, fokus kepada ini ya, nur, yang menyaksikan nur yang disaksikan adalah nur, yang menyaksikan nur ilahi yang disaksikan nur Muhammad. Nah, seperti itu ya. Jadi dua saja, Allah dengan Muhammad. Ini kelihatannya tuh dua, tapi ini tuh satu wujud. Nur Allah, nur Muhammad. Jadi yang menyaksikan adalah dirinya sendiri. Kita pikiran harus diam, tenang. Ketika sholat, Allahu Akbar, kesadarannya nur di situ. Jangan kita mikir sana kesini, ke sana kemari. Maka itu harus dilatih. Dilatih dengan ikhtiar. Ikhtiarnya dengan tentunya mengedepankan bahwa ikhtiar kita ini adalah digerakkannya oleh Allah. Karena kita bersifat la haula wala quwata illa billahnya kepada Allah Ta'ala. Maka kita itu jangan lagi melihat ini adalah jasad. Dalam pandangan basiro, jangan lagi melihat ini ada rambut dan sebagainya, tidak. Dalam pandangan basiro, kita lihat ini ya adalah nur. Jadikan nur. Pikiran diam saja, tidak usah mencari-cari. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sudah dikasih tahu. Kita tidak melihat jasad lagi. Yang dilihat itu nur. Jadi yang bergerak ini nur. Yang ada ini nur. Sealam ini, sealaman nur. Sudah. Tidak perlu lagi bingung, nur yang manakah, nur Allah kah atau nur Muhammad, terserah, yang penting nur. Nur itulah yang bernama Allah. Yang penting di mana-mana dia memandang zat sifat asma afal. Tapi ini bahasa akal, yang memandang itu kita, bukan kita yang menyaksikan. Tapi kalau kita masih merasa itu, berarti belum lagi mati sempurna mati. Tapi kesadaran ini naik turun, saudara. Kadang kita itu hening, tenang dalam kesadaran nur. Nanti kembali lagi, turun lagi. Kita lupa lagi. Nanti naik lagi kesadaran nur, ingat lagi, lupa lagi, ingat lagi, lupa lagi, begitu terus. Tapi memang itu semua adalah kehendaknya Allah Ta'ala. Seperti itu. Beda lagi kalau orang-orang mabuk ya, orang-orang syakar, mengeluarkan kata-kata anallah, subhani, subhani, masuci aku, masuci aku. Nah itu orang-orang mabuk. Tapi kalau kita dengan sadar, tidak tahu lagi yang mana zat, tidak tahu lagi berlindung, tidak tahu memindahkan rasa kesadaran itu, wah, baru kita mengatakan aku Allah, bahaya. Tapi kalau orang yang sudah didudukkan di situ, tidak masalah, terserah. Cuma kalau orang yang sudah paham harusnya diam, kecuali memang untuk belajar. Memang dia punya tugas, ya, tugas-tugas masing-masing. Makanya ada dikatakan ismuruh dengan nama ruhani. Kalau orang yang ismuruh, nama ruh itu semua sama, Ahmad Mustafa atau Muhammad Mustafa, Nur Muhammad, Ahmad, itu nama ruh semua, sama dengan Nabi Muhammad SAW dan segalanya. Tapi ada memang nama-nama ruhani yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau memang dilantik oleh baginda Nabi, atau dilantik oleh Nabi Khidir, atau mursyidnya sendiri diberi nama ruhani. Jadi beda ismu ruh, nama ruh beda dengan nama ruhani. Kalau nama ruhani ini itu ada masing-masing tugasnya. Contoh seperti Syekh Siti Jenar itu banyak nama. Contoh seperti Syekh Sunan Kalijaga itu juga kadang juga dinamakan Kalijaga, kadang juga dinamakan Syekh Malaya. Jadi namanya itu sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dia ada tugas oleh mursyid untuk rahmatan lil alamin. Dia punya tugas alam semesta, ya, tugas yang besar. Dan dia punya kode kunci untuk masuk ke alam-alam lahut, alam jabarut. Nah, untuk bertemu para orang-orang terdahulu, wali-wali terdahulu. Aksesnya ada kuncinya, itu seperti KTP, identitas. Nah, seperti itu. Ini tidak usah terlalu dibahas. Nanti kalau terlalu dibahas tentang nama rohani dan ismu, ada juga tanya, jadi saya jawab sedikit di sini. Kalau terlalu dibahas, nanti tujuan kita itu membelok-belok, bukan lagi ilahiyan tamaksudi, malah mau menjadi wali, malah mau menjadi sakti. Nah, ini tujuannya sudah belok-belok.
orang berkholwat, niat untuk sakti, niat untuk berkaromah dan sebagainya, itu sudah belok. Apalagi ditambah dengan niat-niat yang masing-masing seperti itu. Makrifatnya seorang hamba itu bukan hanya mengetahui saja yang makrifat, terus oh saya sudah mengetahui, saya sudah makrifat, tidak. Tapi didudukkannya dia dalam kesadaran nur 24 jam hingga ajalnya tiba. Itulah target kita semuanya, saudara. Kelihatannya kita, tapi itu semua adalah kehendaknya Allah. Ya, mudah-mudahan semua dipahami. Itulah tadi tentang yang berjudul apa namanya, aku juga Tuhan, aku juga hamba. Lalu di mana kita? Nah, itu judulnya ya. Sama menjawab pertanyaan sedikit tentang nama ruh dengan nama ruhani. Ya, kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.